Yang mula-mula mendapat hidayah masuk Islam, saya alhamdulillah pribadi. Alhamdulillah. Kemudian 1 tahun saya masuk Islam dengan kesungguhan saya, karena saya setelah masuk Islam itu belajar, masuk pesantren, thalibul ilmi dengan sungguh-sungguh. Akhirnya bisa mengislamkan ibu tercinta. 2 tahun masuk Islam, pemirsa, saya bisa mengislamkan 2 orang saudara. Sekarang sudah jalan 6 tahun masuk Islam, sudah 5 saudara yang saya islamkan. Perkenalkan, nama Islam saya ya Muhammad Khalifah Sinaga. Dulu sebelum masuk Islam, saya diberi nama baptis Tommy Maldini Sinaga. Sebelumnya saya beragama Kristen Protestan yang sangat taat, lalu alhamdulillah mendapat hidayah masuk Islam. Jadi saya berjumpa salah satu yang sangat saya hormati, seseorang yang membuat dan menjadi perantara wasilah saya mendapat hidayah, namanya Ustadz Rauf. Ini orang dulunya tanda kutip, ya kan, seorang bandar narkoba, luar biasa maksiatnya. Sekarang jadi orang soleh. Kemudian saya bilang saya inginlah seperti abang, ingin juga belajar. Abang kan agamanya Islam nih. Lalu kata abang itu, kalau kamu mau seperti itu, ya kamu harus belajar Islam dulu. Akhirnya saya setelah 1 bulan itu mencerna, mencari tahu, ya akhirnya saya disyahadatkan. Kemudian mengucapkan kalimat 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu bulan saya merahasiakan keislaman saya. Akhirnya orang tua keluarga saya tahu. Bagaimana orang tua bisa tahu? Nah, satu waktu saya itu kan setiap sholat subuh kan selalu sholat ke masjid kan, bukan hanya subuh 5 waktu kan ke masjid, tapi kan kalau subuh kan tidur dulu pulang ke rumah. Orang tua saya curiga, pemirsa, dimana saya setiap waktu subuh itu selalu pergi, tidak ada di rumah. Kata orang tua saya, nih anak saya Tommy kemana? Tak maling ayam, tak apa, kan nggak tahu nih. Setiap subuh keluar. Baik. Nah, dia nggak tahu kalau saya sudah masuk Islam. Akhirnya saya sholatlah ke masjid. Pulang sholat itu saya pulang ke rumah. Ternyata ibu bapak saya, saudara saya sudah nunggu di depan pintu. Saya sedang pakai koko, pakai sarung kan. Dari mana kamu? Tanya bapak saya. Saya jawab dengan spontan, dengan berani, ya, dari masjid. Oh, kamu sudah masuk Islam? Iya pak, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Waduh, saya digampar. Iya, marah. Ya sebagaimana pemirsa, dimana kalau orang-orang tua kita yang Islam, anaknya murtad keluar dari Islam, marah atau tidak? Tentu marah. Begitu juga orang tua saya, dan itu normal adanya. Mulai pagi ini kamu jangan lagi tinggal di sini. Kamu cari makan sendiri, kamu sekolah sendiri. Pokoknya saya diusirlah dari rumah. Akhirnya ini saya cerita duka-dukanya ya. Jadi tidak semua para mualaf itu bahagia semua. Banyak dukanya kalau saya. Kira saya tidurlah dari masjid ke masjid. Karena saya tidak mau menyusahkan orang Islam. Memilih Islam, ya saya harus mengambil risiko baik dan buruknya. Karena kan sebelumnya kan saya sudah diajari oleh abang tadi bagaimana cerita pengalaman para sahabat yang mendapat hidayah, mengikut dakwah Nabi masuk Islam. Dan itu menginspirasi saya. Oh, saya berpikir, oh berarti ujian yang saya rasakan ini tidak ada apa-apanya, seperti ujian Bilal, Ammar bin Yasir, dan ujian-ujian para sahabat lainnya dan sahibah lainnya. Akhirnya saya mencari tahulah tempat-tempat pondok pesantren yang khusus untuk membina para mualaf. Saya mencari-cari informasi di mana pondok pesantren, tempat belajar yang bisa buat saya
Akhirnya karena ada lewat salah satu ustadz juga di Bengkulu namanya Dr. Toha, dosen di kampus IAIN Bengkulu, sahabatnya Ustadz Ababan. Kan seorang mualaf, kemudian tinggal di masjid. Waktu itu dia ceramah kajian subuh. Tanya sama beliau kan, saya seorang mualaf, saya ingin belajar masuk pesantren pondok. Di mana pesantren tepat untuk saya? Oh, ada di Jakarta. Saya punya sahabat namanya Ustadz Ababan. Akhirnya dapatlah info ada pesantren di Jakarta, pondok pesantren yang khusus untuk para mualaf. Di santrinya para mualaf, yaitu pesantren Anabat Center yang diasuh oleh guru yang sangat saya cintai, Ustadz Ababan. Singkat cerita, akhirnya saya terbang dari Bengkulu ke Jakarta. Saya berjumpa para mualaf, yang dimana para mualaf itu kan lebih senior daripada saya. Saya baru masuk Islam kurang lebih ya jalan 2 bulan. Kemudian saya masuk pesantren itu, teman-teman saya mualaf yang lain di pesantren kala itu, para santri, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Dan hebatnya mereka sudah ada yang hafal 3 juz, 5 juz, bahkan ada 30 juz. Para mualaf. Hebat sekali, memotivasi saya harus bisa juga. Akhirnya singkat cerita, melalui perantara beliaulah, saya masuk ke pesantren Anabat yang sangat saya cintai dan saya berterima kasih sekali. Di sanalah saya belajar Iqra, belajar Quran, menghafal Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab, dan sampai saya kuliah. Akhirnya saya 1 bulan mondok di pesantren Anabat Center ini yang tadinya masih belajar Iqra waktu di Bengkulu, saya langsung lancar mengaji Quran.